Baik, kita lanjutkan untuk membahas modul P51. Di sini ada pengetikan ya. Pengetikan ini dilakukan apabila Anda telah menyelesaikan activity sheet, di mana Anda telah menyelesaikan mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian Anda membuat final project Anda sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu Anda mentranslate ke dalam bahasa Inggris, dan hasil translatean Anda itu tolong diketik. Nah, di sini cara pengetikannya, di sini ada judul ya, halaman cover itu tolong judul final project Anda dibuat Time New Roman 20. Kemudian ada statement project feasibility study presented, bahwa feasibility study ini, feasibility itu artinya adalah kelayakan, studi itu adalah studi kelayakan. Untuk mempelajari apakah bisnis Anda itu layak atau tidak. Layak itu artinya layak secara bisnis, menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan ya tidak perlu diteruskan. Jadi untuk mengetahui apakah bisnis Anda itu menguntungkan atau tidak. Project feasibility study, studi kelayakan, presented to, dipersembahkan untuk the faculty of school, fakultas bisnis St. Mary University. Ini ukurannya 18. Nah, Bayongbong Weva Visaya. Kemudian di sini ditulis impartial fulfillment sebagai syarat untuk kelulusan of the requirement for degree sarjana Bachelor of Science in Entrepreneurial Management BSIM. By oleh siapa? Di sini ditulis oleh Suti, kemudian oleh Nuria dan Titin Widayati. Jangan lupa menuliskan nomor studentnya di situ. Kemudian dibuat November tahun 2015 ya. Nah, table of content, di dalam table of content ini berisi tentang daftar isi. Nah, daftar isi ini terserah Anda bisa untuk tahap awal Anda ketik aja dulu isinya, karena nanti harus disesuaikan apakah vision ada di halaman 1, mission ada di halaman 1, itu tergantung kepada isi final project Anda. Anda buat aja dulu bagaimana cara membuat table of content. Kemudian ingat, di table of content halamannya itu dalam bentuk I, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu list of table, yaitu daftar tabel. Jadi nanti di dalam final project Anda ada table 2.1. Itu artinya tabel project component itu ada di chapter 2, tabel nomor 1. Nah, di chapter 3 itu ada 2 tabel, ada job description, ada proposed management salary. Oke. Ini tabel, kemudian list of figure, berarti daftar gambar. Kalau Anda memasukkan gambar, itu harus dibuat daftarnya sehingga Anda tahu ada di halaman berapa. Ini halamannya ada di sini. Kita lihat figur 2.1 berarti gambar proportion share itu ada di chapter 2, gambar nomor 1. Nah, di sini ada approval sheet, jadi persetujuan, apakah ada setuju atau tidak dalam menulis final project ini. Nah, sama impartial fulfillment of the requirement for the course, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan daripada jurusan Bachelor of Science in Entrepreneurial Management, jurusan BSIM, sarjana administrasi bisnis. Nah, di sini ada judul final project Anda, tentunya berbeda ya antara final project yang Anda buat dengan yang ini. Nah, kemudian has been submitted oleh siapa saja. Nah, perhatikan, karena Anda sendiri-sendiri, tolong nanti Anda tulisnya itu masing-masing namanya satu saja. Whose grade for the paper is, nah ini nanti nilainya berapa di sini. Accepted. Accepted in partial fulfillment of the requirement for the degree. Dapat diterima sebagai pemenuhan kebutuhan terhadap sarjana. Bachelor of Science in Entrepreneurial Management, sarjana administrasi bisnis. Kemudian preface. Ya, kalau kata kita kata pengantar ya. Nah, ini kata pengantarnya, tolong Anda tulis seperti ini. Tapi Anda jangan sama persis seperti ini, tolong Anda kreatif ya, sehingga jangan semua anak
kata pertamanya all semua, kemudian I hope semua, tapi Anda membuat kata pengantar. Makanya saya meminta kata pengantar Anda dibuat dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, introduction. Anda memperkenalkan. Misalkan produknya di sini adalah gula, maka Anda harus memperkenalkan produk Anda itu seperti apa. Nah, tolong ini juga dibuat berdasarkan produk yang Anda buat, jangan sampai Anda niru seperti itu. Ya, produk yang Anda buat itu apa, kemudian Anda jelaskan introduction ini. Kemudian acknowledgement. Acknowledgement ini sebagai ucapan terima kasih. Ya, in this precious opportunity, we would like to express gratitude and thanks to all who have helped and supported. Anda harus mengucapkan terima kasih kepada siapa saja di sini. Ingat, saya tidak suka tanda-tanda di sini yang berbentuk box atau apapun. Tandanya harus sama, berbentuk titik seperti ini. Nah, Anda tuliskan terima kasih Anda kepada siapa saja, ya, di sini. Kemudian masuk ke chapter 1. Chapter 1. Chapter 1 itu berisi tentang executive summary. Executive summary. Nanti Anda buat bentuknya seperti ini, ya. Jadi di atas ini 16, ya, ukurannya 16. Kemudian subbabnya ukurannya 12, tapi di bold, ya, di bold itu pakai ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Anda jelaskan apa saja visi. Visi itu adalah ke depan usaha Anda itu akan jadi seperti apa. Jadi visi itu 5 tahun lagi atau 3 tahun ke depan usaha Anda itu akan jadi seperti apa. Ceritanya dia dagang gula, ya. Jadi coconut palm sugar, jadi dagang gula merah. Nah, ke depan gula merah 3 tahun atau 5 tahun ke depan, gula merahnya kelompok ini become one of the leading product that can compete in the global market. Jadi vision itu adalah harapan ke depan produk usaha Anda. Help improve lives of local people. Realization of entrepreneurial institution of reliable up to international trade. Jadi ke depan. Ya. Kemudian mission. Mission itu adalah, kalau vision itu tegas, ya, berarti vision itu adalah kira-kira bisnis ke depan Anda itu seperti apa. Nah, kalau mission, adakah benefit atau manfaat selain visi Anda tercapai? Mission biasanya sesuatu yang sifatnya idealis. Idealis itu apa ya? Kalau Anda berkunjung ke rumah orang, itu misalkan saya berkunjung ke rumah Anda, ya tujuannya ingin meminjam uang, ya misalkan. Itu visionnya. Tetapi missionnya adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi. Nah, yang seperti itunya lah. Padahal tujuan utamanya adalah meminjam uang. Itu vision, beda antara mission. Jadi mission, develop a variety of product. Jadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang omong kosong, tapi sesuatu yang sifatnya idealis. Itu mission. Jadi ada orang yang mendatangi dosennya, tujuannya adalah untuk diberikan nilai perbaikan. Nah, itu vision dia. Tetapi pada saat dosennya bertanya, untuk apa kamu kesini? Mission, untuk meningkatkan tali silaturahmi dengan bapak. Nah, itu mission. Di sini foster a healthy and nutritious food. Kalau vision kita jelas adalah kita ingin agar produk kita bersaing di pasar global, maka missionnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang makanan yang sehat. And then try to provide good services to the customers. Nah, itu mission. Itu sesuatu yang sifatnya ideal. Nah, kemudian objektif. Apa bedanya antara vision dengan objektif? Kalau vision adalah segala sesuatu yang akan dicapai 3 tahun ke depan. Kalau objektif adalah segala sesuatu yang dicapai sekarang. Itu bedanya. Jadi vision akan Anda capai 3 tahun ke depan. Objektif itu yang sekarang. Di sini objektif increase annual sales at least 8% per year. Ya. Entering a new market every 12 months. Nah, Anda ingin mencapai target pemasaran 8% per tahun.
Anda ingin masuk ke pasar selama 12 bulan. Objektif ini bagusnya sih Anda masukkan keuntungan. Anda ingin memperoleh keuntungan atau net profit berapa. Ini objektif bagusnya seperti itu. Nah, objektif kemudian ada goals. Goals itu adalah tujuannya. Apa bedanya Pak kalau objektif sama goals? Objektif itu tegas, kalau goals itu ya idealnya. Objektif sama goals ini agak mirip-mirip dengan vision dan mission. Cuman bedanya vision dan mission ini adalah untuk masa depan, objektif dan goals ini adalah untuk sekarang. Ya. Create a new innovation of coconut palm sugar, creating marketing intensity. Ya, itu adalah goals, itu tujuannya dia. Nah, jadi objektif dan vision itu adalah tegas, to the point, langsung kepada tujuan bisnis Anda. Goals dan mission itu adalah efek samping dari bisnis Anda terhadap misalkan masyarakat, manfaatnya terhadap masyarakat. Nah, itu mission. Kalau goals dan objektif itu untuk sekarang, mission dan vision itu adalah untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian highlight itu adalah ringkasan. Highlight itu ya ringkasan daripada isi final project Anda. Yang pertama 151, project background. Apa saja yang melatar belakangi Anda menulis project ini? Ini yang disebutkan project background. Nah, Anda jelaskan kira-kira latar belakangnya apa yang membuat Anda ingin membuat final project ini. Tentunya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok atau satu orang dengan orang lain. Ya, tolong Anda tentukan alasannya kenapa Anda memilih produk misalkan mushroom. Kemudian yang kedua, 152. Oh, di sini ada subbab 1.5 titik. Tetapi ada subbabnya lagi. Jadi project background ini adalah di bawah highlights. Highlights itu garis bawah ya, atau garis besar. Mohon maaf, highlights itu adalah garis besar. Nah, highlight di sini yang kedua, management and personal feasibility summary. Kira-kira manajemen seperti apa yang nanti Anda terapkan di dalam perusahaan Anda pada saat Anda sudah menjalankan bisnis tersebut. Ya. Kemudian 153 marketing feasibility summary. Nah, subbab ini juga harus di garis miring. Mohon maaf ya. Jadi ada subbab, ada sub-subnya lagi, ada bagiannya lagi. Standarnya adalah bold, kemudian dimiringkan. Nah, gitu seperti ini. Jangan lupa 1.5.1 titik spasi. Nah, kemudian marketing, kira-kira strategi pemasaran seperti apa yang nanti akan Anda terapkan pada saat produk Anda akan dipasarkan. Kemudian production feasibility study, feasibility summary. Production itu artinya bagaimana cara Anda membuat produk tersebut. Apa yang membuat produk itu layak untuk Anda buat. Jadi saya ulangi, di sini ada kata visible. Visible itu layak. Jadi kalau manajemen and personal feasibility summary, apa yang membuat produk itu layak ya secara manajemen dan secara personal. Kemudian marketing feasibility summary, Anda harus menjelaskan apa yang membuat produk yang Anda buat itu layak secara pasar. Ya. Production feasibility summary itu garis bawahi apa yang membuat produk yang Anda buat itu layak secara produksi. Bisa nggak dibuat? Feasibility itu kan layak. Summary itu kan ringkasannya. Nah, ini kira-kira. Kemudian financial feasibility summary. Di sini Anda akan mengira-ngira kira-kira berapa modal yang Anda butuhkan untuk membuat proyek Anda itu. Apa yang membuat layak secara finansial. Kemudian socio-economy feasibility summary, apa yang membuat produk Anda itu layak manfaatnya terhadap masyarakat sosial sekitarnya. Nah, kemudian Anda perkirakan kira-kira untuk dari awal sampai membangun bisnis itu Anda butuh waktu berapa bulan. Ya.
Dari mulai Anda meminjam uang ke bank misalkan, sampai Anda membangun, sampai bisnis itu jalan itu berapa bulan. Kalau misalkan Anda bikin warung, kan nggak ujuk-ujuk warungnya itu ada. Nah, waktu dari mulai Anda membangun warung sampai warung itu